Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai moderator akan membimbing acara ini. Langsung saja. Di sini ada 8 pemateri yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengenalan nasabah bank syariah. Untuk pemateri pertama, silakan penjelasannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Muhammad Irfan Effendi akan menjelaskan tentang kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, yaitu dalam perbankan, khususnya perbankan syariah, nasabah terdiri dari nasabah perorangan dan juga nasabah bukan perorangan atau perusahaan. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya prosedur penerimaan nasabah, yaitu yang perorangan. Ada beberapa prosedur, yaitu 4 prosedur. Yang pertama, data yang dibutuhkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan KTP ataupun SIM. Dan juga paspor khusus warga negara asing atau WNA. Selain paspor, dibuktikan juga dengan kartu izin menetap sementara ataupun kartu izin tetap tinggal. Yang kedua yaitu alamat dan juga nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi kegiatan perusahaan ataupun instansi tempat bekerja calon nasabah tersebut. Dan yang ketiga yaitu keterangan mengenai pekerjaan ataupun jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dan yang terakhir, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana calon nasabah. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Lanjut pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh, pemateri kedua. Lanjutan 2 prosedur penerimaan nasabah bukan perorangan atau perusahaan. A. Badan hukum. Status hukum dari usaha yang dimaksud dengan dibuktikan akte pendirian dan dasar anggaran dasar, izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang, nama, spesimen, tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon atau nomor vaksinasi, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan data NPWP bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP. Bank dapat meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain. Mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pemateri ketiga, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya Morris Daniel Haq sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan poin prosedur penerimaan nasabah bukan perorangan atau perusahaan, poin B, yaitu badan lainnya. Yang dimaksud dengan badan lainnya antara lain partai politik, lembaga swadaya masyarakat, yayasan atau organisasi lainnya. Adapun formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya mencakup informasi yang pertama izin usaha atau izin lainnya, atau bisa menggunakan akta dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang. Kemudian yang kedua, pihak yang ditunjuk bertindak untuk dari atas nama badan dimaksud. Yang ketiga, alamat badan dimaksud. Yang keempat, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana. Kemudian yang terakhir, NPWP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Lanjut pemateri ke-6.
Selanjutnya, identifikasi nasabah. Untuk optimalisasi penerapan prinsip mengenal nasabah, maka sebelum melakukan perikatan dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai yang pertama, latar belakang dan identifikasi calon nasabah. Yang kedua, maksud dan tujuan calon nasabah melakukan perikatan. Ketiga, profil keuangan calon nasabah. Keempat, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Kelima, identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon nasabah. Keenam, permintaan bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Ketujuh, penelitian atas kebenaran bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Kedelapan, pertemuan dengan calon nasabah. Dan yang terakhir, 9, menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah apabila bank tidak memperoleh dokumen dan informasi secara lengkap mengenai informasi calon nasabah. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut, pemateri. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya Fitri Rusdiana akan menjelaskan mengenai verifikasi dokumen. Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah bank, wajib melakukan identifikasi dan verifikasi, baik terhadap nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan. Jadi, bank di sini wajib untuk mengidentifikasi dan memverifikasi calon nasabah ke dalam kelompok perorangan ataupun dalam perusahaan, yaitu meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan. Biasanya, di dalam nasabah perorangan, pihak bank akan mengecek nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, status perkawinan, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk nasabah perusahaan akan mengecek nama perusahaan, bidang usahanya, dan sumber dana, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan percocokan dengan dokumen asli yang sah. Yang ketiga, yaitu melakukan pertemuan dengan calon nasabah rekening disetujui, yaitu pihak bank dan pihak calon nasabah akan melakukan face-to-face atau pertemuan secara langsung untuk meminimalisir terjadinya penipuan. Terima kasih. Lanjut, pemateri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujastuti akan menjelaskan poin C tentang pengenalan nasabah dan praktik manajemen risiko. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perbankan 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan 1998. Terima kasih. Saudari Dewi, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin selanjutnya dari pengenalan nasabah. Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan-kebijakan bank. Kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan penerimaan nasabah. Persetujuan penerimaan nasabah hanya dapat dilakukan setelah pihak bank dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon nasabah melakukan kegiatan pencucian uang. Yang kedua, kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah.
Kebijakan ini tidak sebatas hanya pada pengenalan nasabah semata, akan tetapi juga harus dilakukan monitoring terhadap rekening nasabah. Monitoring ini dapat menyangkut outgoing maupun incoming dalam setiap kegiatan transaksinya. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Berkenaan dengan kebijakan ini, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dan yang terakhir, kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Kebijakan ini dilakukan oleh bank yang mencakup pengawasan oleh pengurus bank, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern, dan audit intern, serta pelaksanaan program pelatihan bagi karyawan, khususnya berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank sangat penting untuk mencegah digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Persilakan materi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alifia Yanuba Hidayati akan menjelaskan tentang praktek manajemen risiko. Kebijakan dalam prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan wajib mencangkup unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan oleh pengurus BPR. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Yang ketiga, pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, pengawasan intern. Yang kelima, pelatihan karyawan. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Terima kasih kepada tim penyaji yang sudah menjelaskan atau mempresentasi materi mengenai prinsip-prinsip pengenalan nasabah bank syariah. Sekian presentasi pada hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.